Tanggapi operasi tangkap tangan KPK di kantor pelayanan pajak Madya, Banjarmasin dan mantan pejabat di Ditjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa akan jatuhkan sanksi pemberhentian jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terbukti terlibat. Hasilnya OTT itu, kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh baca sih ya. Pak, tadi Bapak bilang nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti, nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Pemirsa, kasus kekerasan di Desa Haruaya, Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, bikin geleng-geleng kepala. Seorang suami tega membakar istrinya karena tidak terima korban meminta cerai. Alasan yang benar-benar tidak masuk akal untuk sebuah aksi yang begitu keji. Ya, kok kemana? Sama-sama sih. Baru dari sana. Peristiwa tersebut terjadi ketika pasangan suami istri terlibat pertengkaran rumah tangga. Pelaku sempat berupaya mengajak korban memperbaiki hubungan, namun korban menuntut cerai. Korban diduga berselingkuh dengan pria lain. Tersulut emosi, pelaku tega membakar istrinya hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Pelaku yang diketahui berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat ini tidak melarikan diri usai kejadian, melainkan tetap berada di lokasi. Sementara usai kejadian, korban yang merupakan warga desa Lantosan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, sulit dipercaya ya, cuma karena konflik keluarga, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah tega membakar rumah orang tuanya sendiri. Gak cuma satu, tapi 2 rumah ludes terbakar sampai kerugiannya ratusan juta rupiah. Emosi sih boleh, tapi jangan sampai menghancurkan tempat bernaung keluarga sendiri. Konflik internal keluarga di Desa Sumber Agung, Kabupaten Pati membuat seorang anak laki-laki tega membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya hingga membuat pelaku emosi melakukan pembakaran rumah berjenis limasan tersebut. 1 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Caken. Kebakaran di Dukuh Pohlanda, Desa Sumber Agung, RT 1 RW 4 Jaken. Ya, dari anggota menyampaikan bahwa kebakaran 2 rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi diduga dilecehkan oleh oknum guru besar di sebuah universitas negeri. Korban trauma berat dan harus dirawat di rumah sakit. kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen berinisial Prof E resmi dilaporkan ke Mapores Palopo, Sulawesi Selatan. Oknum dosen Universitas Islam Negeri Palopo ini diduga memanfaatkan kesempatan saat mahasiswa yang menjadi korbannya jatuh pingsan.
Di hadapan penyidik, korban mengaku sempat jatuh pingsan lalu diangkat oleh 2 orang pria ke sebuah ruko kosong milik terduga pelaku. Pelaku kemudian diduga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melecehkan korban. Aksi pelaku terhenti setelah korban membuka mata. Korban yang tidak terima pelecehan yang dialaminya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapores Palopo. Melalui rilis resminya, terduga pelaku membantah tudingan yang dialamatkan ke dirinya. Awalnya korban pingsan lalu diangkat oleh saksi lelaki rapi bersama yang diduga pelaku menuju ke dalam ruko milik pelaku, dan pada saat korban dibaringkan di dalam ruko tersebut, pelaku memasukkan tangannya ke dalam baju korban. Pelecehan atau pencabulan ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian, maka kita menghargai proses hukum yang sudah ada, sehingga ketika informasinya sampai kepada kami lalu membicarakannya di tingkat pimpinan. Pembicaraan dari tingkat pimpinan menyimpulkan bahwa kepada yang terlapor perlu diberi ruang yang cukup untuk fokus menyelesaikan masalah hukum ini. Sejumlah mahasiswa mendesak polisi untuk membuka proses hukum secara profesional. Saat ini penyidik masih mengembangkan laporan korban. Penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor. Pemirsa, kewaspadaan sudah harus semakin ditingkatkan karena sekarang narkoba mulai masuk lewat barang-barang yang terlihat biasa saja. Di mana polisi baru saja membongkar peredaran narkoba cair dalam rokok elektrik di Jakarta dan Tangerang. Bahkan 2 perempuan pengedar ikut diamankan berikut 82 cartridge. Polisi bongkar kasus peredaran narkoba cair yang dimasukkan dalam rokok elektrik di Jakarta dan Tangerang. Dalam penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat, polisi menangkap 1 tersangka pengedar yang merupakan perempuan. Dari tangan tersangka S, petugas amankan 45 kartis berisi narkoba cair jenis etomidate. Setelah di Jakarta, petugas juga menggerebek kediaman tersangka lain di kawasan Cipondoh, Tangerang. Petugas pun menangkap 1 tersangka perempuan lain. Dari tangan F, polisi amankan 37 kartridge berisi narkoba cair. Total sebanyak 82 kartridge narkoba cair berhasil diamankan. Telah mengamankan 1 orang wanita berinisial S di lobi Bougainville, apartemen Season City, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Dan kami mengamankan barang bukti berupa etomidate sebanyak 45 kartridge. Dan selanjutnya kami kembangkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari sekitar pukul 02.00 WIB kami kembali dapat mengamankan 1 orang berinisial F di perumahan Green Lake, Klaster Eropa, Cipondoh, Tangerang. Dan kami kembali mendapatkan barang bukti etomidate sebanyak 37 kartridge. Saat ini kedua tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati,